mempresentasikan hasil tugas proyek kelompok kami, yaitu tentang penjualan busana muslimah. Saya Yuni Pratika akan menjelaskan tentang penjualan busana muslimah. Latar belakang penjualan busana muslimah. Penjualan busana muslimah yang merupakan suatu tindakan menjual atau membeli produk barang pakaian dan layanan melalui internet ataupun di mana saja. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, busana banyak mengalami perubahan, yaitu tidak hanya sebagai pelindung tubuh dari sengatan matahari, udara dingin dan untuk kesopanan, tetapi juga untuk menyalurkan ekspresi seni dari perancangnya. Busana wanita adalah yang beragam jenis, tentunya dalam proyek ini hanya akan diproduksi pakaian busana wanita saja, seperti gamis dan hijab bergo, tunik, cardigan, rok basket premium, dan outerwear saja. Busana wanita juga banyak ragam jenisnya dan bentuk yang memberi kesan glamor kepada si pemakai. Nama saya Santi, saya akan membacakan maksud dan tujuan pada tugas proyek penjualan busana muslimah. Tujuan dibuat atau disusunnya makalah ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah yang khususnya mata pelajaran aplikasi basis data, membahas tentang proyek penjualan busana muslimah. Maksud dan tujuan dari pembuatan makalah proyek penjualan busana muslimah ini ialah lebih kepada meningkatkan kesejahteraan perekonomian perorangan yang bersifat pribadi. Penyusun ingin mencoba mengaplikasikan apa yang telah kami pelajari selama ini dengan menggabungkan kemampuan penyusun dan melihat peluang yang ada untuk membuka usaha yang dapat membantu dan meningkatkan perekonomian atas kesejahteraan pribadi kami masing-masing terlebih dahulu, di mana internet sedang maju dengan pesat-pesatnya, bahkan sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian penduduk di dunia. Saya Rinda Maudi akan menjelaskan tentang pembuatan ERD basis data penjualan busana muslimah. Di ERD basis data penjualan busana muslimah memiliki 6 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel pengguna. Tabel pengguna memiliki 4 file name, yaitu ID user, nama, password, dan status. Dan di tabel yang kedua adalah tabel busana. Tabel busana memiliki 5 file name, yaitu ID busana, nama busana, harga, ID pemasok, dan stok. Di tabel yang ketiga adalah tabel pemasok. Tabel pemasok memiliki 4 file name, yaitu ID pemasok, nama pemasok, alamat, dan nomor telepon. Di tabel yang keempat adalah tabel pembeli. Tabel pembeli memiliki 4 file name, yaitu ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon. Di tabel yang kelima adalah tabel detail pembelian. Di tabel detail pembelian memiliki 4 file name, yaitu ID pembeli, ID busana, jumlah, dan harga. Dan di tabel yang terakhir adalah tabel pembayaran. Di tabel pembayaran memiliki 4 file name, yaitu ID pembayaran, ID pembeli, tanggal bayar, dan total bayar. Sekian dari saya. Pembuatan LRS basis data penjualan busana muslimah. Di pembuatan LRS di sini ada 6 tabel, yaitu tabel pengguna terdiri dari 4 file name, seperti ID user, nama, password, status. Di tabel busana terdiri dari 5 file name, yaitu ID busana, nama busana, harga, stok, dan ID pemasok. Di tabel pemasok terdiri dari 4 file name, yaitu ID pemasok, nama pemasok, alamat, nomor telepon. Di tabel pembeli terdiri dari 4 file name, yaitu ID pembeli, nama pembeli, alamat, nomor telepon. Dan di tabel detail pembelian yaitu terdiri dari 4 file name, yaitu ID pembeli, ID busana, jumlah, harga.
Dan terakhir di tabel pembayaran terdiri dari 4 file name, yaitu ID pembayaran, ID pembeli, tanggal bayar, dan total bayar. Pembuatan spesifikasi file atau struktur tabel. 1. Tabel pengguna terdiri dari 4 file name, yaitu ID user, tipe in, CZ5, keterangan primary key auto increment. File name nama, tipe parchar, CZ20. File name password, tipe parchar, CZ25. File name status, tipe parchar, CZ25. 2. Tabel busana terdiri dari 5 file name, yaitu ID busana, tipe in, CZ5, keterangan primary key auto increment. File name nama busana, tipe parchar, CZ20. File name harga, tipe in, CZ10. File name stock, tipe in, CZ15. File name ID pemasok, tipe in, CZ5. 3. Tabel pemasok terdiri dari 4 file name, yaitu ID pemasok, tipe in, CZ5, keterangan primary key auto increment. File name nama pemasok, tipe parchar, CZ20. File name alamat, tipe parchar, CZ35. File name nomor telepon, tipe char, CZ15. 4. Tabel pembeli terdiri dari 4 file name, yaitu ID pembeli, tipe in, CZ5, keterangan primary key auto increment. File name nama pembeli, tipe parchar, CZ20. File name alamat, tipe parchar, CZ35. File name nomor telepon, tipe char, CZ15. 5. Tabel detail pembelian terdiri dari 4 file name, yaitu ID pembeli, tipe in, CZ5, keterangan primary key auto increment. File name ID busana, tipe in, CZ5. File name jumlah, tipe in, CZ10. File name harga, tipe in, CZ15. 6. Tabel pembayaran terdiri dari 4 file name, yaitu ID pembayaran, tipe in, CZ5, keterangan primary key auto increment. File name ID pembeli, tipe in, CZ5. File name tanggal bayar, tipe date, CZ00. File name total bayar, tipe in, CZ5. 7. Isi rekor tabel pengguna. 4. File name tadi diisi ID user jadi 231, nama Unikartika, password 12345, status user. ID user 232, nama Rinda Maudi, password ABC, status admin. 8. Isi rekor tabel busana. Tabel busana terdiri dari 5 file name, yaitu ID busana, B01, nama busana, gamis dan hijab bergo, harga 180.000, stok 10, ID pemasok 111. ID busana B02, nama busana tunik, harga 90.000, stok 15, ID pemasok 112. ID busana B03, nama busana cardigan, harga 80.000, stok 15, ID pemasok 113. ID busana B04, nama busana rok plisket premium, harga 85.000, stok 10, ID pemasok 114.
ID busana B05, nama busana outerwear, harga 95.000, stok 8, ID pemasok 115. 9. Isi rekor tabel pemasok. Tabel pemasok terdiri dari 4 file 6, yaitu ID pemasok 11, nama pemasok Santi, alamat Jalan Paripanggu, nomor telepon 089618121212. ID pemasok 112, nama pemasok Mulyati Saputri, alamat Jalan Ambawang, nomor telepon 089618131313. ID pemasok 113, nama pemasok Wulan Sandriani, alamat Jalan Merdeka, nomor telepon 089618141414. ID pemasok 114, nama pemasok Yuli, alamat Jalan Merpati, nomor telepon 089618151515. ID pemasok 115, nama pemasok Aulia, alamat Jalan Sudirman, nomor telepon 089618161616. 10. Isi rekor tabel pembeli. Tabel pembeli terdiri dari 4 file 6, yaitu ID pembeli 01, nama pembeli Susiana, alamat Jalan Haji Muksin, nomor telepon 085618191919. ID pembeli 02, nama pembeli Endang, alamat Jalan Aneka Ria, nomor telepon 085618181818. ID pembeli 03, nama pembeli Melia, alamat Jalan Husein Hamzah, nomor telepon 085618171717. ID pembeli 04, nama pembeli Hana, alamat Jalan Serba Indah, nomor telepon 085618161616. ID pembeli 05, nama pembeli Pia, alamat Jalan Sukacita, nomor telepon 085618151515. 11. Isi rekor tabel detail pembelian. Tabel detail pembelian terdiri 4 file 6, yaitu ID pembeli 01, dimasukkan ID busana B01, jumlah 5, harga 180.000. ID pembeli 02, ID busana B02, jumlah 7, harga 90.000. ID pembeli 03, ID busana B03, jumlah 7, harga 80.000. ID pembeli 04, ID busana B04, jumlah 6, harga 85.000. ID pembeli 05, ID busana B05, jumlah 5, harga 95.000. 12. Isi rekor tabel pembayaran. Tabel pembayaran terdiri dari 4 file 6, yaitu ID pembayaran PE1, dimasukkan ID pembeli 01, tanggal bayar 1 Juli 2020, total bayar 900.000. ID pembayaran PE2, ID pembeli 02, tanggal bayar 2 Juli 2020, total bayar 630.000. ID pembayaran PE3, ID pembeli 03, tanggal bayar 3 Juli 2020, total bayar 560.000. ID pembayaran PE4, ID pembeli 04, tanggal bayar 4 Juli 2020, total bayar 510.000. ID pembayaran PE5, ID pembeli 05, tanggal bayar 5 Juli 2020, total bayar 475.000. Tampilan program pembuatan database pada CMD. 1. Masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. 2. Buat sebuah database dengan nama DB penjualan busana muslimah. Kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Untuk membuat
database DB penjualan busana muslimah, yaitu menggunakan Creator Database. Dan untuk menampilkan seluruh daftar database yang ada, menggunakan Show Database. Di sini sudah tampilan seluruh daftar database. Dan di sini juga sudah ada DB penjualan busana muslimah. 3. Aktifkan database DB penjualan busana muslimah. Untuk mengaktifkan database DB penjualan busana muslimah, menggunakan use DB penjualan busana muslimah dan akan menampilkan seperti ini dan sudah berhasil. 4. Buat beberapa tabel berikut ini. Tabel pengguna, yaitu DB penjualan busana muslimah menggunakan Creator Table dan tulis pengguna. Kemudian langkah berikutnya ID user dan memakai in 5 not null auto increment, nama parcer 20 not null, password parcer 25 not null, status parcer 25 not null, dan memakai primary key ID user dan akan berhasil seperti ini. Tabel busana, untuk memasukkan tabelnya yaitu memakai Creator Tabel busana, kemudian ID busana in 5 not null auto increment, nama busana parcer 20 not null, harga in 10 not null, stok in 15 not null, ID pemasok in 5 not null, dan memakai keterangan primary key ID busana di sini. ID busana dan berhasil. Tabel pemasok dan memakai Creator Tabel pemasok. ID pemasok in 5 not null auto increment, nama pemasok parcer 20 not null, alamat parcer 35 not null, nomor telepon car 15 not null, primary key ID pemasok, dan berhasil. Tabel pembeli, yaitu menggunakan Creator Tabel dan pembeli. ID pembeli in 5 not null auto increment, nama pembeli parcer 20 not null, alamat parcer 35 not null, nomor telepon car 15 not null, dan memakai keterangan di primary key di ID pembelinya, dan berhasil. Tabel detail pembelian, yaitu menggunakan Creator Tabel detail pembelian. ID pembeli in 5 not null auto increment, ID busana in 5 not null, jumlah in 10 not null, harga in 15 not null, dan memakai primary key di ID pembeli, dan berhasil. Tabel pembayaran, menggunakan Creator Tabel pembayaran. ID pembayaran in 5 not null auto increment, ID pembeli in 5 not null, tanggal bayar date not null, total bayar in 5 not null, dan memakai primary key di ID pembayarannya, dan berhasil. 5. Tampilkan daftar tabel pada database. Untuk menampilkan seluruh tampilannya menggunakan Show Tables. Di sini sudah ada busana, detail pembeliannya, pemasok, pembayaran, pembeli, pengguna. Di sini sudah ada tabel semuanya. 6. Tampilkan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Struktur tabel pengguna. Untuk menampilkan struktur tabelnya yaitu menggunakan dash pengguna, dan disinilah tampilannya. Struktur tabel busana menggunakan dash busana, dan ini tampilan semuanya.
struktur tabel pemasok menggunakan des pemasok, dan ini tampilan tabel pemasoknya. Struktur tabel pembeli menggunakan des pembeli, dan akan tampilannya seperti ini. Tampilan tabel pembeli. Struktur tabel detail pembelian menggunakan des detail pembelian, dan ini tampilan tabel detail pembeliannya. Struktur tabel pembayaran menggunakan des pembayaran, dan di sini tabel pembayarannya, tampilannya sudah ada di sini. 7. Isi beberapa tabel dengan rekor sebagai berikut. Kemudian tampilkan hasilnya, tabel pengguna. Di sini untuk masukkan nama pengguna ke dalam tabel, yaitu menggunakan insert into pengguna, seperti ID user, nama, password, status, followers 231 Junikatika 12345 user 232 Rinda Maudi ABC admin. Di sini untuk menampilkan tabel isi rekor pengguna, yaitu menggunakan select bintang prom pengguna, dan ini tampilannya. Tabel busana untuk memasukkan ke dalam tabel busana, yaitu menggunakan insert into busana, yaitu seperti ini. ID busana, nama busana, harga stok, ID pemasok, lalu wes 01, harga sudah ada sini. Dan untuk menampilkan tampilan tabel busana menggunakan select bintang prom busana, yaitu tampilan tabel busana akan seperti ini. Tabel pemasok untuk masukkan nama rekornya ke dalam tabel, yaitu menggunakan insert into pemasok. Sini sudah ke nama semuanya yang ada di tabel. Lalu untuk menampilkan tabel tersebut terekor, yaitu select bintang prom pemasok, dan ini tampilan dari tabel pemasok isi rekor. Tabel pembeli untuk memasukkan tabel pembeli ke dalam isi rekor, yaitu menggunakan insert into pembeli, yaitu seperti ini. Dan untuk menampilkan tabel isi rekor dari pembeli, yaitu menggunakan select bintang prom pembeli. Ini tampilan dari isi rekor dari tabel pembeli. Tabel detail pembelian untuk memasukkan isi rekor tabel pembelian, yaitu menggunakan insert into detail pembelian. Dan untuk menampilkan isi rekor detail pembelian, yaitu menggunakan select bintang prom detail pembelian. Di sini sudah ada tampilan detail pembeliannya, tabel detail pembelian. Tabel pembayaran untuk memasukkan tabel ke dalam isi rekor, yaitu menggunakan insert into pembayaran. Di sini untuk menampilkan tabel isi rekor ke dalam tabel pembayaran, yaitu select bintang prom pembayaran. Di sini tampilan isi rekor tabel pembayaran sudah tampil. Saya Mulyati Saputri. Di sini saya akan membaca kesimpulannya. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Secara historis, bisnis berasal dari kata business
yang berasal dari kata dasar bushi yang berarti sibuk. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis, kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Belanja online merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen ke penjual real time tanpa pelayan dan melalui internet. Tidak harus bertemu penjual atau pembeli secara langsung. Tidak perlu menemukan wujud pasar secara fisik. Namun hanya dengan menghadap layar monitor komputer dengan koneksi internet terhubung, kita dapat melakukan transaksi jual atau beli secara cepat dan nyaman. Dalam berwirausaha harus memiliki keinginan yang kuat dan menerima segala risiko yang ditempuh. Bahwa untuk memulai bisnis tidak seperti sulap. Nikmati saja prosesnya. Pegang teguh komitmen dan fokus. Jangan berhenti menggali, karena emas ada satu jengkal lagi.